Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang semangat besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuslahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua atau yang mewakili, kemudian Bapak Ibu Ketua BKMT beserta pengurus yang lain, kemudian Ibu Ketua Permata Nagari Kapau dan Ketua-Ketua MT Kecamatan Pamudurwo, pada umumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di musholah yang kita cintai ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau kita dapat berkumpul di musholah ini guna untuk melaksanakan wirid minggu, wirid bulanan majelis taklim Kecamatan Pamudurwo. Kemudian selawat dan salam memohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu berselamat pada Nabi kita itu akan mendapatkan syafaat di akhirat nanti dari selawat yang kita sampaikan atau kita ucapkan tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebenarnya saya berdiri di sini hanya baru kali ini saya yang mengisi jadwal wirid bulanan BKMT, baru kali ini. Agak mengerti kaki dulu, mencari wajah bapak-bapak dan ibu-ibu ini kok agak mengerti betul ini. Mencari negak kambing ya. Kemudian dek mengecek di muka guru. Nanti kalau ada kesalahan baku dengan layado guru-guru awak risiko, maka bisa dibetulkan oleh guru-guru awak baku nanti no. Itu. Kemudian sebagai judul tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan judul yang disampaikan oleh pengurus kepada kami, yakninya tentang aliran-aliran yang berkembang di Indonesia. Aliran-aliran sesat dan berkembang di Indonesia. Itu terus judulnya. Apa itu aliran sesat? Aliran sesat adalah tidak mengakui atau melalui jalan yang benar. Itu sasek. Tidak melalui jalan dengan
Kalau jalan pergi ke ladang atau pergi ke pasar, jalan raya gunung, kemudian neng saksi dong jalan itu ada kilo, kamu tapi bukit kan jalan lah, itu menjalan neng saksi. Aliran sesat adalah yakninya adalah pandangan atau doktrin keagamaan yang bertentangan dengan keyakinan secara umum. Doktrin keagamaan yang tidak sesuai dengan keyakinan. Kalau bawa uang Islam tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Kalau uang Kristen tidak sesuai dengan keyakinan itu. Itu yang aliran sesat menurut itu yang secara umumnya yaitu. Kemudian aliran sesat ini hanya ada tidak hanya untuk agama Islam saja. Kemudian di agama-agama lain dua aliran sesat. Misalnya di Islam banyak aliran sesat yang telah dikeluarkan oleh fatwa MUI itu yang mengatakan sesat. Kemudian agama lain itu banyak mengecehkan aliran sesat menurut keyakinan dia itu. Sebagai dalilnya, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku kata Nabi Muhammad yakni akan terpecah menjadi 73 golongan. Lihat ya. Oleh karena itu, golongan aliran Nasrani atau orang-orang yang aliran Nasrani itu akan terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku kata Nabi Muhammad yakninya akan terpecah menjadi 73 golongan. Tetapi di ujung hadis tersebut mengatakan adalah yang benar adalah yang mengikuti sunnahku kata Nabi. Dalam aliran ahli sunnah wal jamaah itu yang mengatakan yang karena wal jamaah di dalam pendapat hadis itu dikatakan dalam aliran sunnah wal jamaah yang benar itu kata dia adalah aliran ahli sunnah wal jamaah. Itu kata beliau. Kata aliran itu yang seharusnya adalah aliran yang mengikuti sunnah. Karena awak mengikuti sunnah nanti maka itu adalah yang benar menurut hadis ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian aliran-aliran yang berkembang di Indonesia itu dalam hal ini itu sangat banyak sekali aliran-aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Pada kesempatan ini hanya beberapa saja yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama adalah kerajaan umur-umur. Aliran sesat ini adalah aliran yang pertama kali didirikan oleh suami istri yang bernama Rudi dan Angga. Lalu pimpinannya di Serang, Banten yang bernama Nur Halim. Aisyah sebagai aliran pendiri umur-umur ini, dia mempercayai bahwa sosok Ratu King
akan tetapi ia menganut bernama Sunda Wiwitan. Itu aliran sesat yang pertama. Kemudian sebagai pendiri kerajaan Ubur-Ubur, Aisyah mengaku bahwa ia bisa mengambil uang dari lintas negara. Itu yang pertama adalah kerajaan Ubur-Ubur yang diserang Banten. Itu yang pertama, kerajaan Ubur-Ubur. Dia itu mengatakan bahwa Ratu Roro Kidul itu yang menerima wahyu. Itu yang pertama, aliran kerajaan Ubur-Ubur. Aliran ini mulai muncul menyebarkan ajarannya sesatnya melalui media sosial seperti Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Melalui media sosial tersebut, kerajaan Ubur-Ubur ini dari pernyataan cukup kontroversial mengatakan bahwa tidak hanya itu, kerajaan Ubur-Ubur juga memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu berjenis kelamin perempuan. Itu kecil kerajaan Ubur-Ubur. Nabi Muhammad itu panusi. Itu kena. Itu jangan kasih mana. Sedangkan di dalam ayat, di dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu, Nabi dan Rasul itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin berhadirat yang berbahagia. Kemudian aliran yang kedua adalah Wawalan atau Mahaguru. Itu aliran yang kedua. Wawalan atau aliran yang Mahaguru ini dianggap sebagai aliran sesat Indonesia, sebab Wawalan ini mengangkat dirinya sebagai Rasul. Tidak hanya mengaku sebagai Rasul, ia juga menyebarkan bahwa Allah Bapa dan Allah Mama. Allah pencipta adalah jin dan iblis, itu Allah. Maha Guru juga menyebarkan kepercayaan bahwa manusia telah meninggal dunia akan diangkat oleh Allah menjadi Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah Gerakan Fajar Nusantara. Itu aliran sesat Nangkatigo atau dikenal juga dengan nama Gapata. Itu namanya dan ada HP Android itu banyak dan lalu di situ zaman saya. Aliran Gapata, Gerakan Fajar Nusantara. Aliran ini didirikan oleh Ahmad Musaddiq. Dia mengaku sebagai Rasul. Aliran Gapata ini di dalam mereka menggabungkan ajaran Islam, Kristen, Yahudi. Musaddiq sebagai pendiri Gapata mengaku bahwa ia adalah seorang nabi yang diberi nama Al-Masih, Al-Wujud, dan menurunkan ajaran sebelum dibakwakan. Itu pada tahun 2007 aliran sesat ini dibakwakan oleh MUI, yakninya dikatakan sesat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, Gapata mengajarkan berbagai ajaran menyimpang. Dalam agama Islam, menyimpang meninggalkan kewajiban salat 5 waktu, kemudian menggantinya
5 waktu pada malam hari. Kemudian gafata ini mengganti kalimat syahadat, mengabaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan, membayar sejumlah kepada Ahmad Musaddiq tersebut sebagai nabi, kata dia itu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, aliran sesat ini berkembang di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Mempawah Timur. Aliran sesat ini telah dipakwakan oleh MUI pada tahun 2020. Pada 2016, aliran ini dikatakan sesat. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran Salamullah atau komunitas Eden. Pada tahun 1997, hadir komunitas Eden yang pertama dicetuskan oleh Lia Eden. Lia Eden ini sekarang masih di dalam penjara. Aliran sesat ini yang menamakan Salamullah atau komunitas Lia Eden, selain mengaku sebagai penyebar wahyu Tuhan, Lia Eden juga mengaku bahwa sosok reinkarnasi dari Bunda Maria. Itu kecil. Dan dia mengaku bahwa dia reinkarnasi dari Bunda Maria. Bunda Maria itu adalah Siti Maryam yang ibu dari Al-Masih atau Nabi Isa. Komunitas ini pada mulanya dia mengatakan mengajak 100 orang untuk menjadi pengikut Salamullah itu. Komunitas Eden ini digagas, akan tetapi Majelis Ulama Indonesia dengan segera memberikan fatwa pada bulan Desember, dia itu berusaha mencari pengikut, telah disesatkan oleh MUI Indonesia pada tahun 1997. Kemudian aliran ini, karena penyebaran aliran sesat ini adalah penistaan agama, maka tahun 2009 Lia Eden ini dimasukkan ke dalam penjara. Sampai hari ini dia itu masih di dalam penjara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran sesat yang berkembang di Sumatera Barat. Salah satunya di Solo Selatan. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Aliran yang berkembang di Sumatera Barat, salah satunya ada di Solo Selatan. Aliran kemudian yang berkembang di Sumatera Barat itu ada beberapa aliran yang berkembang, yakni adalah yang mengatakan bahwa aliran agama Muslim. Aliran agama Muslim ini berkembang di Kabupaten Solo. Agama Muslim itu nama aliran. Aliran ini berkembang di Sumani, Kota Solo, Kabupaten Solo. Kabupaten Solo terkait dengan itu, Sekretaris Ulama Indonesia Kabupaten Solo menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pendekatan aliran sesat di Sumani tersebut. Kemudian Kabupaten Solo tersebut, MUI sudah melakukan koordinasi tentang aliran tersebut. Akan tetapi aliran itu sudah
sudah memberikan apa kepada, sudah mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi lagi. Dia itu sudah kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran bab kesucian. Aliran bab kesucian yang berkembang di tanah datar. Ajaran sesat yang namanya bab kesucian ini berkembang di tanah datar Sumatera Barat. Diduga dibawa oleh seseorang yang berasal dari Padang. Pembawa ajaran ini yang dipanggil dengan ayah dari pengikutnya, berdasarkan keterangan mantan pengikutnya itu yang dimintai keterangan bahwa ayah dari Padang tersebut mengatakan bahwa aliran itu yang bagaimana yang mengatakan bahwa ajaran setiap jemaah yang bergabung harus mengulang syahadatnya. Lalu pengikut jemaah menikahkan, pengikut jemaah yang sudah menikah diperintahkan untuk bercerai. Nah, itu dan bergabung kaki semua cerai tahu. Kalau dia bersuami harus minta cerai. Kalau istri dari pasangan kecuali mau masuk jemaah, kemudian suami istri menjadi pengikut itu harus menikah ulang di depan guru murid. Nah, oleh itu ajaran itu jemaah juga dilarang mengkonsumsi makanan yang mengandung darah atau daging dan sebagainya. Selanjutnya jemaah juga diharuskan membayar zakat kepada guru. Dan kepadonan apulung dan asman adalah tapi ke guru itu yang wajib membayar zakat ke guru. Kemudian yang selanjutnya jemaah harus membayar zakat kepada guru dengan jumlah yang cukup besar. Di antara menghindari azab kubur kata Nabi. Supaya terhindar dari azab kubur, dia itu harus membayar zakat ke guru. Mereka itu menembus apa satu kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, MUI Tanah Datar sudah mengeluarkan tausiah pertama mengajak masyarakat yang untuk masuk lagi ke agama untuk bertaubat, melepaskan diri dari jemaah tersebut. Pada saat ini aliran ini tidak berkembang lagi di Tanah Datar karena dia itu sudah kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Islam rahmatan lil alamin. Kemudian yang selanjutnya, aliran yang berkembang di Sumatera Barat adalah aliran agama Badai di Pasaman Barat. Majelis Ulama Indonesia Pasaman Barat mengakui bahwa aliran kepercayaan yang Jamiatul Islamiyah di daerah Air Bangis belum menemukan ajaran sesat dijalankan oleh kelompok yang pihaknya meminta pengurus Jamiatul Islamiyah dapat terbuka kemudian menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Agama Badai ini adalah agama yang Badai ini adalah agama dia itu mengatakan agama itu. Tetapi berkembang di Sumatera Barat aliran ini, aliran agama Badai ini, dia itu kata Ketua MUI Pasaman Barat mengatakan bahwa pernah
Jamaah Islamiyah setahun yang lalu. Dari pengakuan pengurus tersebut, katanya membantah naik haji ke Kerinci. Naik haji malah ke Makkah tapi ke Kerinci. Betul. Namun kebetulan guru mereka itu ada di Kerinci dan peringatan kematian atau haul gurunya bertepat dengan 10 Zulhijjah dan bulan haji, mereka beramai-ramai ke Kerinci dan dianggap oleh sebagian orang yaitu yang mengatakan naik haji ke Kerinci. Selain dari pengurus Jemaah Islamiyah, ia juga membantah adanya salam terakhir salat. Tidak ada yang menyebut ajaran lain sesama dengan ajaran Islam. Apakah pengakuan ini benar atau tidak mengetahui pasti, namun kita temukan bukti ada sesat dari secara ajaran. Nah, ujarnya melalui menjelaskan bahwa aliran ini adalah berkembang di Pasaman Barat. Tegasnya adalah pendekatan bahwa ini harus diperbaiki meskipun pihaknya telah memantau kelompok jemaah ini sempat berkembang di Pasaman Barat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah aliran perlindungan di Kabupaten Solo Selatan. Pada tahun 2021 aliran ini berkembang di Solo Selatan, yakni di Jorong Cimanjur. Aliran pelindung kehidupan. Ini sempat aliran pelindung kehidupan ini sempat sempat banyak kalangan yang mengatakan bahwa aliran ini telah berkembang di Solo Selatan dan sempat viral Basuki Mino. Aliran ini sempat viral di Sumatera Barat. Aliran pelindung kehidupan ini tak berkembang di Sumatera Barat dulu, tetapi di Sumatera ini sudah berkembang. Ada yang berkembang di Aceh, di Lampung, di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Itu aliran pelindung kehidupan satu. Aliran pelindung kehidupan ini yang didirikan oleh, yang dikembangkan oleh Salman Effendi Muhammadiyah. Pada awalnya aliran ini yang berkembang itu di Provinsi Lampung. Di Lampung. Aliran ini sesat sebelum di Sumbar. Aliran ini banyak berkembang di Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Ajaran pelindung kehidupan ini di Lampung dan beberapa provinsi di Sumatera Barat dan Banten. Beberapa alasan yang menyatakan aliran ini sesat adalah dia itu membatasi salat hanya sekali dalam seumur hidup. Aliran sesat yang di Solo Selatan dia mengatakan bahwa salat itu hanya sekali seumur hidup. Kemudian tidak mewajibkan membaca Al-Quran dan ibadah yang lain. Tak perlu membaca Al-Quran itu melalui ajaran itu. Dalam ajaran pelindung kehidupan ini, mereka hanya melakukan
salat sekali seumur hidup. Kemudian mereka tidak diwajibkan ibadah membaca Al-Quran dan tidak mempercayai rukun iman dan rukun Islam. Belakangan ini aktivitas ini muncul berkurang. Sebagaimana kelompok yang menyebarkan di Simanjung yang sudah pindah. Selain itu, ketika calon pengikut pelindung kehidupan ini bergabung, mereka diwajibkan untuk melakukan menembus. Dalam ritual itu mereka harus membayar 2 juta, 3 juta dan sampai 10 juta untuk menembus atau dia itu. Dia itu kalau di Simanjung tersebut, dia itu kami pernah pergi sampai ke sana sebanyak 2 kali kalau tidak salah. Itu di Simanjung itu sempat berkembang banyak pengikutnya di sana. Ketika tahun 2021 tersebut banyak kami diperintahkan bersama Ustaz Doni ketika itu untuk melakukan penelusuran ke sana. Kami menanyakan bahwa harus membayar titik, harus membayar titik 2 juta, 3 juta dan lain sebagainya kalau ingin masuk pada ajaran itu. Ajaran ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia, ketika kami melakukan penelusuran tersebut, kami bertanya kepada salah seorang murid dari itu. Dia itu mengatakan mungkin tutui enak. Ketika itu kami menanyakan, kami lah sembahyang ya kecil. Dia itu hanya berkedok sebagai perdukunan. Kalau di Simanjung ketika itu dia berkedok sebagai dukun, mau uang. Kalau di Simanjung ketika itu dia itu kalau ingin masuk harus membayar titik uang mahal dan aku kalau pulang lainnya. Itu yang berkembang di Solo Selatan. Pada tahun itu juga aliran ini sempat viral. Kemudian yang disampaikan oleh MUI Kabupaten Solo Selatan mengatakan bahwa aliran ini. Kemudian beberapa hari yang lalu kami juga pergi ke sana. Juga kami tanyakan kepada salah seorang guru yang tersebut, kini aliran sudah mulai kecil. Aliran ini yang dikembangkan oleh Edi Tajir, itu namanya Edi. Kemudian dalam aliran pelindung kehidupan itu harus diberi belakang dengan Tajir. Jadi Edi Tajir. Kini uang itu tidak ada di situ lagi. Ketika kami melakukan baru beberapa hari kemarin bertanya di sana, kini aliran itu tidak ada lagi. Aliran itu kini guru tidak ada situ lagi. Dia itu hanya dikasih dengan istrinya yang ini. Kata murid betul. Ini nolak pai di situ. Yang salah satu murid dan kepala jawabannya ketika kami konfirmasi di kantor ketika itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan ini melakukan perkumpulan pada malam hari, melakukan pengobatan dengan cara memandikan menjadi anggota baru, ritual menembus hak dan menambahkan dan dengan memberikan uang kepada gurunya tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia,
Oleh karena itu, dari beberapa ajaran-ajaran, aliran-aliran sesat itu, karena waduh dan berkembang di Kecamatan Paludungo pada umumnya, selain ajaran-ajaran dan saya sebutkan satu, kalau waduh di tengah-tengah masyarakat awak ada aliran-aliran yang berkembang yang lain, cepat laporkan ke kami. Cepat laporkan ke kami di kantor urusan agama. Kami akan telusuri, kami akan laporkan kalau dianggap sesat. Setelah kami telusuri dan lain sebagainya yang meresahkan masyarakat, kami akan telusuri kepada masyarakat tersebut yang ada di Kecamatan Paludungo. Pada hari ini, pada kesempatan dan tahun-tahun ini di Sumatera Barat, di Paludungo itu aman-aman saja. Tidak ada gejolak-gejolak aliran-aliran yang lain dulu. Buktinya bahwa pada hari ini banyak sekali ibu-ibu yang hadir BKNT. Banyak ibu-ibu yang hadir BKNT. Itu membuktikan bahwa ajaran-ajaran tersebut itu dah ada di Kecamatan Paludungo. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau ada ajaran-ajaran dan lain, kita akan telusuri, cepat dilaporkan ke kantor urusan agama. Kami akan teruskan ke Paken, ke Kemenak dan MUI Kabupaten Sulawesi Selatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin itulah sebagai tausiah kita tentang aliran-aliran tersebut. Kemudian yakninya sebagai untuk selanjutnya kami mengingatkan bahwa ini pesan dari Bapak Kepala Kalpa, kalau ada anak-anak awak yang akan mengurus nikah ke kantor urusan agama, itu harus umur 19 tahun. Itu umurnya harus 19 tahun dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kalau di dalam kemudian kantor urusan agama itu bukan hanya kantor urusan pernikahan saja, tetapi urusan-urusan yang lain bisa juga dilaporkan di kantor urusan agama, seperti wakaf. Kalau ada tanah bapak-bapak, ibu-ibu yang akan memberikan wakaf kepada masjid atau yang lain, cepat laporkan di kantor urusan agama, maka kami akan tindak lanjuti. Dan apa yang lain, permasalahan rumah tangga misalnya, itu bisa juga dilaporkan, bisa juga dimediasi di kantor urusan agama. Kami sebagai penyuluh agama di Kecamatan Paludungo, yakninya kami akan memberikan konsultasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan mediasi, sekaligus mediasi tentang urusan rumah tangga tersebut. Kalau ada bapak dan ibu-ibu yang bertangga lelaki, guys, kalau ada yang bertangga tak bisa diselesaikan itu kan itu semua. Kalau tak bisa diselesaikan itu menjalan sampai ke pengadilan agama, itu sebaiknya dimediasi dulu di kantor urusan agama. Melalui penyuluh agama, kami di kantor urusan agama itu banyak penyuluh agama. Yang fungsional itu ada 4, kemudian yang non-PNS itu ada 6. Jadi kami penyuluh agama di Kecamatan Paludungo itu ada 10 orang. Jadi
Kami sendiri, kemudian Ustaz Doni, Ustaz Muni, kemudian Menteri itu yang personalnya, kemudian Buya Alif, Bu Endi dan yang lain, itu adalah penjuru agama di Kecamatan Purwo. Kami siap memberikan mediasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada permasalahan yang tidak selesai tentang urusan rumah tangga satu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Itulah yang dapat kami sampaikan untuk saat ini. Kalau ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kalau ada kesalahan dari segi penyampaian, kami mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau layadu, nenek itu ambil kemudian dan mengurus sampahan itu. Dan kemudian kalau ada kesalahan dari kami, tegur kami tak masalah. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan sebagainya, tegur kami. Bukan tegur dari segi, bukan menegurnya dari orang banyak, tetapi temui kami di kantor, di rumah juga bisa. Betul. Di rumah juga bisa menemui kami. Kalau ada permasalahan keluarga dan lain sebagainya, di rumah kami bisa memberikan penjelasan urusan pernikahan, urusan wakaf, urusan haji, kami sedikit tahu. Kalau ada yang mendaftar haji, bisa dikonsultasikan ke kami. Itu. Demikian dari kami penyampaian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.